Ya, topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pelemahan dari saham-saham emiten pertambangan batu bara pemirsa di tengah penurunan harga komoditas. Namun di sisi lain, para investor juga masih menunggu rencana pembagian dividen jumbo terkait dengan kinerja yang sangat baik di sepanjang 2022 lalu. Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana anak usaha Telkom PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL atau Mitratel berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah maksimal 1,5 triliun rupiah. Manajemen MTEL berharap buyback ini dapat memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham sesuai dengan fundamental. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Perseroan, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL berencana melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana 1,5 triliun rupiah dengan buyback tidak melebihi 7,88% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MTEL. Pelaksanaan buyback akan dilaksanakan melalui perdagangan saham Bursa Efek Indonesia. MTEL menyampaikan Perseroan optimistis pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan MTEL karena MTEL pada saat ini memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional, serta pembelian kembali saham. Manajemen MTEL berharap buyback ini dapat memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham sesuai fundamental. Adapun MTEL akan meminta persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan buyback ini dalam RUPST di 6 Maret 2023 yang juga tanggal keterbukaan informasi kepada pemegang saham 6 Maret 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST 20 Maret 2023, pemanggilan RUPST 21 Maret 2023, RUPST 14 April 2023, dan penyampaian ringkasan risalah RUPST di 17 April 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sisi perkembangan fundamental MTEL, kita beralih ke posisi teknikal pemirsa, di mana di sepanjang perdagangan hari ini saham MTEL bergerak di zona hijau, bahkan di penutupan sesi kedua menguat di atas 2% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham MTEL di sepanjang perdagangan hari ini, dan nanti kami akan sampaikan update penutupan saham MTEL di penutupan sesi kedua hari ini pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 695 pada pukul 10 mengalami penguatan dan menembus di atas level 700-an. Di penutupan sesi pertama siang tadi ditutup di level 710, sementara di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas dan dibuka di level 705. Di penutupan sesi kedua hari ini, MTEL masih bergerak di zona hijau dan masih mengalami penguatan yang cukup signifikan di 2,16% dan tampaknya ditutup di level 710 merupakan level penutupan di sesi pertama siang tadi. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 695. Secara intraday-nya, MTEL sempat menyentuh ke level tertingginya di level 720. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham MTEL di beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Oktober hingga 1 November. Ini rata-rata bergerak di level 700-an, di Desember di 740, kemudian di 3 Januari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 745. Namun dari data RTI yang kami pegang secara intraday-nya, MTEL sempat menyentuh ke level 800-an. Dan posisi ini tidak berlangsung lama karena di perdagangan Februari, MTEL mengalami koreksi yang cukup dalam dari 800 hingga menyentuh ke level 600-an di 675, bahkan secara intraday-nya sempat menyentuh di 665. Di perdagangan Maret, MTEL mencoba untuk bangkit kembali dan sudah menduduki level 700-an meskipun posisi ini lebih cenderung tertekan di perdagangan sepanjang Maret 2023 ini. Nah, kita akan coba lihat dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya dari MTEL. Sudah cukup tinggi pemirsa, ada di kisaran 33,22 kali, PSR-nya di 7,67 kali, PBV-nya masih di kisaran 1,75 kali, sementara PCFR-nya di kisaran 9,85 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.